Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibi, NIM 20271111. Jadi hari ini saya akan mempraktekkan cabur renang. Jadi di sini saya sudah berada di kolam renang Wirabakti. Oke, langsung saja kita ke kolam renangnya. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, babe. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan ukuran kolam renang berstandar nasional maupun internasional yang biasa digunakan dalam lomba atau kejuaraan. Itu biasanya atau yang biasa digunakan panjang lintasannya, bisa kita lihat di sini, panjang lintasannya itu 50 meter dari ujung sana ke ujung sana itu 50 meter, dan kemudian lebar lintasannya itu lebarnya itu 25 meter, dan kemudian kedalaman kolamnya itu minimal 2,5 meter, dan bisa kita lihat di sana ada lintasannya. Jadi minimal lintasan itu, atau biasanya lintasan itu ada 8, tapi di sini di kolam renang Wirabakti ini ada 9 lintasan. Itu bisa kita lihat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan temperatur atau suhu kolam renang biasanya dari 25 sampai 28 derajat Celcius. Itu sedikit penjelasan saya tentang kolam renangnya, atau standar nasional atau internasional ukuran kolam renang. Jadi saya sedikit akan menjelaskan tentang sejarah renang. Renang ini sudah ada pada zaman prasejarah. Pada saat itu renang digunakan untuk bertahan hidup karena kurangnya alat transportasi pada kala itu. Dan sejarah renang di Indonesia itu sendiri juga berawal dari kerajaan Majapahit. Pada zaman kerajaan Majapahit itu pula renang ini masih digunakan untuk menangkap ikan, berperang, atau membajakan pada kapal-kapal musuh. Dan kolam renang pertama kali dibangun di Ciempeas, yaitu di Bandung, pada tahun 1904. Kemudian diikuti pembangunan kolam renang di Brantas, Surabaya, dan kolam renang Cikini di Jakarta yang diperuntukkan hanya orang-orang kulit putih. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan berbagai gaya pada renang. Yang pertama ada gaya bebas. Gaya bebas adalah renang dengan teknik yang menggunakan kebebasan dengan tangan dan kaki untuk melakukan gerakan agar badan kita dapat meluncur dengan cepat. Dan yang kemudian ada gaya renang gaya dada, yaitu gaya renang dada adalah sebuah teknik renang yang mirip dengan katak saat berenang, sehingga gaya ini juga disebut dengan gaya katak. Kemudian ketiga ada gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu adalah teknik renang yang dapat dari pengembangan gaya dada. Pada teknik dasar renang gaya kupu-kupu yang harus dimiliki adalah kekuatan lengan. Dan yang selanjutnya ada gaya punggung. Gaya punggung adalah teknik
teknik renang dengan posisi badan terlentang melihat ke atas sedangkan punggung berada di permukaan air. Kemudian ada renang gaya samping. Gaya renang samping adalah teknik gaya renang yang menggunakan sisi samping bagian tubuh. Gaya ini tidak diperlombakan dalam kompetisi resmi renang sehingga jarang orang yang mengetahui gaya ini. Namun jika kita melatih gaya ini maka dapat menambah skill atau kemampuan kita untuk variasi berenang. Jadi setelah kita ketahui beberapa macam gaya renang, saya sedikit akan mempraktekkan gaya yang paling populer yaitu gaya bebas. Sebelum kita melakukan aktivitas renang atau akan mempraktekkan gaya bebas ini, terlebih dahulu yang sangat dianjurkan agar kita tidak cedera atau terhindar dari cedera, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja pemanasan. Setelah kita lakukan pemanasan, saja kita renangnya untuk Oke, saja kita praktikkan gaya bebas. Sekitar ya 1 menit lah. Kemudian langsung saja kita ke gaya renang. Oke, langsung saja kita ke gaya renang. Ya, itulah sedikit praktek tentang gaya bebas yang saya praktekkan tadi. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang cabur renang ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5 step mudah untuk kamu bisa renang gaya bebas. Well, tunggu apa lagi? Step yang pertama, latihan gerakan kaki gaya bebas atau kicking. Kalian bisa lihat kakinya memukul air secara bergantian, di mana dua tangan berpegangan di tembok ke depan seperti ini. Masuk ke step yang kedua, di mana kita masih latihan kicking juga. Bedanya ini satu tangan di samping badan, sekaligus kita melatih rotasi dan pernafasan ke samping. Kanan dan kiri bergantian ya. Dan setelah latihan kicking, kita masuk ke step yang ketiga, catch up drill di tembok, di mana mengayunkan tangan kanan dan kiri secara bergantian hingga bertemu, ditambah dengan kicking juga ya. Masuk ke step yang keempat, di mana hampir sama kayak catch up drill sebelumnya, bedanya ini dengan bantuan papan renang. Jadi kalian berpegangan dengan papan sambil mengayunkan tangan kanan dan kiri untuk melatih core rotation dan pernafasan kalian. Dan step yang terakhir yaitu melakukan catch up drill sama seperti catch up drill sebelumnya, tapi tanpa bantuan alat apapun. Oke guys, semoga bermanfaat dan selamat mencoba semuanya. Good luck!